salam sejahtera bagi kita semua. Maksimalkan pemenuhan kebutuhan pendanaan untuk usaha dengan tingkat risiko yang dapat dikendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKM Bali, Nusra atau yang mewakili jajaran direksi Pak Jarod, Pak Kris, dan Pak Ucap. Minat nasional ada 4, kemudian 22 penjaminan daerah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh positif di tengah berbagai tantangan global dan perubahan iklim. Ekonomi Indonesia tumbuh 4,94% year-on-year pada triwulan 3 tahun 2020 ini, disertai dengan tingkat inflasi yang tergolong rendah dan stabil, yaitu di level 2,56% year-on-year data pada Oktober tahun 2020. Dari sisi perbankan, capaian positif ini terefleksi dari penyaluran kredit yang mampu tumbuh sebesar cukup bagus dengan pertumbuhan sekitar 5, kita di kredit perbankan tumbuh 8,99, jadi sekitar 9% year-on-year pada Oktober 2023, dan tingkat NPL terjaga di 2,43, ini juga bagus. Artinya bisnis kita, orang itu bisa putar bisnisnya sehingga NPL terjaga. Saya kira itu suatu prestasi yang baik. Jadi, positif ini salah satunya ditopang oleh penyaluran kredit UMKM yang mencatatkan pertumbuhan yang kuat, yaitu 8,36% year-on-year. Datanya agak sedikit, data September 2023, yang terutama antara lain didukung oleh penyaluran KUR yang meningkat. Dari Kemenko Perekonomian tercatat realisasi penyaluran KUR hingga 31 Oktober mencapai 199,88 triliun atau 67,30% dari target di 290 triliun di tahun ini. Dan penyaluran KUR itu bisa diberikan kepada 3,61 juta debitur dengan tingkat NPL terjaga di 1,63%. Ini juga good news ya buat kita teman-teman di penjaminan, artinya resikonya relatif terjaga jauh rendah. Ada resiko tapi tidak. Terus mendorong akses pembiayaan dengan meningkatkan kredit UMKM untuk menjaga momentum pertumbuhan, terutama pada sektor-sektor prioritas. Sektor-sektor prioritas ini adalah inklusi keuangan dan green ekonomi atau ekonomi hijau, lebih persisnya tentu di sektor pangan, ketahanan pangan dan juga ekonomi hijau. Potensi pembiayaan untuk UMKM sangat besar dan membutuhkan skema penjaminan agar UMKM memiliki akses pembiayaan dari perbankan atau bank. Ya, tetap 5 Cs of credit, kolateral tetap dijadikan hal yang harus disediakan oleh calon debitur. Nah, dengan adanya lembaga penjaminan sebagai lembaga keuangan bukan bank yang memiliki peran penting untuk menutup kekurangan daripada UMKM ini, ya, dalam membantu mengurangi risiko kredit yang timbul, maka lembaga penjaminan setidaknya memiliki 3 fungsi utama dalam kita upaya meningkatkan penyaluran kredit pada koperasi dan pada UMKM yang tadinya non bankable karena tidak adanya kolateral, kemudian bisa menjadi bankable karena bantuan dari Bapak Ibu sekalian, penjamin lembaga penjaminnya, sehingga mereka tidak harus memberikan kolateral yang mungkin 150% dari kredit, hak ekonomi masyarakat. Dan kita yang ada di ruangan ini adalah guardian dari bagaimana kita menjamin hak konstitusi rakyat untuk mendapatkan pembiayaan. Industri penjaminan membantu mengurangi risiko kredit, maka perbankan lebih berani memberikan pembiayaan, dan perusahaan penjamin saat ini telah menjadi salah satu memberikan peran dan kontribusi utama dalam pelaksanaan program KUR sejak tahun 2007, dan
dan diharapkan dapat terus mendukung aliran penyaluran kredit usaha rakyat kur ke bawah yang tidak memerlukan jaminan. Istilah tidak memerlukan jaminan itu kalau diserahkan kepada para pelaku usaha kecil itu tapi harus dibundle dalam skema penjaminan cluster, kredit cluster dengan penjaminan, membuat suatu ekosistem, ada off-takernya jelas, komposisinya jelas, diambil oleh off-taker ya, tentu perusahaan penjaminan akan merasa lebih aman. Industri penjaminan dan juga pembenahan fungsi serta fungsi peran penjaminan. Sehingga ke depan perusahaan penjaminan diharapkan dapat lebih proaktif dan kompetitif menjadi lembaga penjaminan yang sehat dan terpercaya serta berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Sebagaimana diketahui, LPDB merupakan BLU pembiayaan yang pada saat ini berfokus pada pembiayaan kepada koperasi. Tadi dijelaskan Pak Jarod, Pak Ari, cluster ekosistem harus mereka diwadahi dalam koperasi sehingga kredit yang diberikan juga jumlahnya besar. Tapi risiko macetnya bisa termitigasi karena bentuknya cluster, ada off-takernya, supplier, anggota koperasi adalah provider, supplier, kena biaya kur, nantinya diserap oleh koperasi modal kerjanya disediakan oleh LPDB, ini koperasinya juga LPDB-nya dijamin oleh lembaga penjamin. Maka ini menjadi satu lingkaran ekosistem supply chain yang risiko kreditnya menjadi lebih rendah. Saat ini sebaran pemberian LPDB kepada koperasi sampai di recent ya 17 November kayak berikut. Kepada KSP, KSPPS sebesar 1,3 triliun atau 72,4% dari total penyaluran. Nah ini cukup besar pada KSP. KSP Bayar LPDB lebih direct lending kepada koperasi primer produsen pangan. Produsen tadinya kecil, sekarang sudah merangkak naik, sudah mencapai 27,6%. 6 koperasi. Kabar baiknya NPL per November 2023 masih terjaga sebesar 2,68%. Jadi ini bisa menjadi catatan. 114 mitra koperasi pembiayaannya didukung coverage lembaga penjamin sebesar 2 triliun. Makanya saya kira ini prestasi yang luar biasa. Kami terima kasih sekali, mengapresiasi atas support Bapak-Bapak sehingga PDB bisa bekerja sama dalam pembiayaan yang cukup besar sampai dengan 2 triliun. Dan kalau tadi melihat ada potensi 2 triliun lagi, Pak Romo saya kira tahun depan Pak Menteri akan habis masa jabatannya pada Oktober tahun depan. 3 bahaya Bu. 1, 2, 3 banyak. Keras Bu. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian.